Ya, Shalom. Kita akan membahas firman Tuhan dengan topik yaitu crisis solving. Ya, jadi bagaimana kita menyelesaikan krisis di dalam hidup kita. Kalau kita lihat dunia ini memang nggak semakin mudah, mungkin yang di Amerika pun mengalami hal itu. Kita tahu kondisi sekarang sulit dan sekarang sudah berdampak ya ke Indonesia. Kalau di negara lain sudah puluhan ya yang ngantri di IMF gitu. Di Jakarta puji Tuhan ya masih stabil, sembako masih stabil, dan tapi sekarang udah sedikit naik bahan-bahan pokok. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tahu Tanah Abang ya, itu omsetnya biasanya ratusan miliar satu hari loh. Ratusan miliar rupiah ya di Tanah Abang itu per hari. Karena di Asia Tenggara itu paling besar di Tanah Abang. Tapi hari ini 60-70% tokonya tutup. Sewa yang harganya per tahun 500-600 juta, tergantung lantai ya, ada yang 400, 500, 600 per tahun. Toko ukuran kecil 2x2 aja, 2 meter x 2 meter. Sekarang ditawarkan 20-30 juta per tahun, nggak ada yang mau. Toko semua tutup, dan ini terjadi 4 bulan belakangan ini. Ya, yang ada sekarang mereka online juga, dan pendapatan pun turun 90%. Ini sudah masuk di berita di Indonesia. Jadi krisis itu mulai berdampak nih sampai ke Indonesia. Tapi puji Tuhan bahan baku untuk makanan masih stabil gitu. Ya, jadi pemerintahnya cukup bagus untuk menjaga ini. Tetapi krisis itu kan bukan hanya bicara tentang dunia. Semua orang bisa mengalami krisis di dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita belajar mengenai krisis solving ini, bukan berarti kita berpandangan negatif. Bukan berarti kita mengimani, kita artinya kena masalah gitu, enggak. Tapi orang yang bijaksana adalah orang yang selalu berjaga-jaga. Orang yang selalu waspada, sehingga saat masalah itu mungkin belum datang di dalam hidup kita, tapi kita sudah punya antisipasi, punya iman ya yang sudah diperlengkapi, sehingga saat masalah itu datang kita siap. Itu orang yang bijaksana. Kan Tuhan pernah ngomong toh di dalam Alkitab, mengajarkan kepada orang yang membangun rumah itu, bangunlah rumahmu di atas dasar batu karang. Badainya sama ombaknya belum datang, tapi Tuhan sudah ngajar dulu bagaimana bangun rumah itu harus punya dasar itu batu karang, bukan pasir. Sehingga kelak nanti kalau hujan badai itu datang, rumah itu tetap kokoh. Ya, hujan dan badai krisis itu tuh nggak ada yang tahu kapan datang. Nah, kalau tiba-tiba datang, kita nggak siap, maka kita akan runtuh, kita akan hancur, kita bisa kecewa dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah di dalam Alkitab, yaitu waktu Yesus memberi makan 20.000 orang. Ya, coba kita lihat dulu di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-12. Ini adalah perikopnya mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Tadi kenapa saya katakan 20.000? Karena 5.000 itu laki-laki. Ya, 5.000 itu laki-laki. Nah, kenapa laki-laki yang selalu dihitung di dalam Alkitab? Karena orang Yahudi, orang pada saat itu Ibrani, ya, itu mereka menghitung segala sesuatu itu laki. Ya, bersaksi, ngajar juga laki-laki. Makanya murid Tuhan Yesus 12 laki-laki semua. Karena kalau perempuan nggak akan diterima. Nggak boleh bersaksi, nggak boleh ngajar. Jadi laki-laki yang selalu diperhitungkan pada saat itu. Tradisinya memang begitu. Nah, sehingga 20.000 itu include wanita dan anak-anak. Penafsir mengatakan 18.000 sampai 20.000 orang itu. Ya, paling sedikit 18.000. Nah, firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-7, jawab Filipus, ya, Filipus garis bawahi, kepadanya roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas
Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, 5.000 laki-laki toh. Artinya yang dihitung 5.000 laki-laki. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka makan kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat ke-44. Yohanes 1 ayat yang ke-44. Dikatakan begini, Filipus itu, tadi saya minta garis bawah itu, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Rupanya Filipus, Andreas, dan Petrus itu adalah orang yang berasal dari Betsaida. Kejadian ini, ya, Yesus memberi makan 20.000 orang ini di Betsaida. Nah, poin pertama, kalau krisis terjadi adalah kita harus berhikmat. Ya. Yesus memilih kenapa Filipus dan Andreas? Karena mereka adalah putra daerah. Kenapa Yesus tidak pilih Petrus? Karena Petrus itu orangnya responsif. Petrus itu ya dari karakternya karakter yang arogan ya. Kita tahu setelah kejadian ini toh dia waktu motong telinga prajuritnya Roma yang mau nangkap Yesus. Jadi memang sifat dari Petrus itu arogan atau responsif lah kita ngomong. Nah sehingga yang Tuhan pilih itu Filipus dan Betsaida dan Andreas maksud saya. Karena mereka berasal dari Betsaida, putra daerah sana. Nah kenapa Filipus? Karena Filipus itu juga seorang accounting, makanya dia bisa ngitung 200 dinar ini nggak akan cukup untuk 20.000 orang. Ya, cukup pun hanya dapat secuil, nggak akan kenyang, cuma nyobain gitu loh istilahnya, secuil doang. Bayangkan 20.000 orang kalau 200 dinar artinya satu orang itu 1 dinar itu untuk 100 orang. 1 dinar itu upah kerja satu orang pada saat itu. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau UMR sekarang di mana? Di Amerika berapa? Di Jakarta berapa? Jakarta 150.000 rupiah. Ya, dapat potongan roti lah kita bisa bayangkan. Itu untuk 100 orang, bener, memang dapat secuil doang. Nggak akan kenyang, cuma makan begitu tok. Nah, tapi minimal Filipus sudah ngitung, ini nggak mungkin. Ya, 200 dinar artinya 200 hari. Mereka perlu makan pada saat itu. Kalau 200 hari kerja, potong hari Sabat dan hari libur, itu mungkin 7-8 bulan. Jadi sudah nggak mungkin lah. Ya, intinya nggak mungkin. Tapi minimal Yesus milih orang yang bisa ngitung dulu. Right man in the right place dulu. Itu namanya berhikmat. Dia nggak milih Petrus. Dan kenapa dia milih Andreas? Karena lagi-lagi dia putra daerah. Dia tahu anak kecil yang dibawa sama Andreas itu kan Andreas yang bawa. Ya, dia tahu anak kecil ini memang biasanya bawa bekal 5 roti 2 ikan. Nah itu yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Ini ada 5 roti dan 2 ikan. Nah sehingga ini mengajarkan kepada kita di tengah krisis yang terjadi, maka pertama kita harus berhikmat. Ya, minta hikmat kepada Tuhan. Kita berdoa itu di tengah krisis itu bukan langsung Tuhan selesaikan masalah kita, nggak bisa begitu. Tapi kita minta hikmat bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah krisis. Nah bedanya dengan pengetahuan apa? Kan ada orang bertanya, Pak pengetahuan sama hikmat itu bedanya apa? Pengetahuan itu apa yang kita tahu. Pengetahuan itu adalah isi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca. Ya, apa yang kita pelajari, apa yang kita terima informasi, baik itu dari media, dari keluarga, dari buku, dari manapun, itu knowledge, itu pengetahuan.
Tapi hikmat itu adalah bagaimana mengaplikasikan, menerapkan apa yang kita tahu itu namanya hikmat. Jadi kalau kita tahu banyak, kita sudah belajar banyak, tapi kita tidak tahu bagaimana mengaplikasikannya, percuma. Saya sudah banyak tahu tentang ini dan itu, tapi kita waktu mau menerapkannya tidak ada hikmat, maka tidak akan terrealisasi apa yang kita tahu itu. Sehingga banyak, mohon maaf, banyak orang punya gelar sarjana, tapi kalau tidak berhikmat, dia tidak bisa menerapkan apa yang dia tahu. Sehingga kalau knowledge itu adalah what, tapi kalau hikmat itu adalah how, bagaimana. Knowledge itu what, apa yang kita ketahui, itu kita pelajari. Tapi hikmat itu bagaimana kita menerapkan. Nah, kita ambil contoh seperti Salomo, ya toh? Dia tahu bagaimana harus menjadi seorang raja. Dia tahu harus adil, harus berlaku benar, dan lain sebagainya. Sehingga waktu dia diminta oleh Allah, kamu mau minta apa? Salomo nggak minta kedudukan, kehormatan. Dia minta hikmat sama Tuhan. Dan itu Tuhan berikan kepada dia. Sehingga kehormatan dan kedudukan itu menyertai Salomo. Terbukti waktu dia diperhadapkan dengan kasus toh, yang ceritanya sangat luar biasa, di mana 2 orang ibu melahirkan 2 orang anak, ya. Lalu mereka tidur di satu tempat yang sama. Pagi-pagi waktu bangun, satu anak sudah meninggal, ya. Saling mengaku yang meninggal itu adalah anak kamu, yang hidup anak saya. Lalu dibawalah ke Salomo. Salomo punya pengetahuan bahwa dia menjadi seorang raja itu harus adil dan berlaku benar, tidak boleh salah keputusan. Itu pengetahuan. Kita kalau misalkan ada masalah harus begini-begini, itu pengetahuan. Semua benar. Tapi menerapkannya bagaimana? Nah, itu kita perlu hikmat. Sehingga Salomo ngomong sama pengawalnya, ambil pedang, kita belah aja ini anak, ya. Yang satu ambil bagian atas, yang satu ambil bagian bawah. Lalu ibu yang pertama ngomong, betul tuanku, itu adil dan benar. Tapi ibu yang kedua ngomong apa? Jangan, biarkan ibu itu yang merawatnya, jangan engkau ambil nyawanya. Salomo tahu mana ibu sesungguhnya. Ibu sesungguhnya tidak mungkin merelakan anaknya mati. Lebih baik anaknya hidup tanpa harus dia yang merawat. Nggak apa-apa, yang penting nyawanya selamat. Salomo punya hikmat untuk menerapkan bagaimana menjadi seorang raja yang adil. Sehingga dia keluar dari masalahnya, dia tahu menangani masalahnya. Nah, itulah yang harus kita minta kepada Tuhan saat kita punya masalah. Ya, bukan kita serta-merta hanya saja doa sama Tuhan, selesaikan masalah, tapi lupa minta hikmat, petunjuk daripada Tuhan. Sebetulnya kejadian ini kenapa sih? Dan apa sih yang harus saya pelajari? Dan what next-nya sih? Ya, terus bagaimana jalan keluarnya? Tuhan beri hikmat sama saya. Nah, itu yang harus kita lakukan di tengah-tengah krisis. Nggak mungkin tiba-tiba krisis itu Tuhan tiba-tiba selesaikan begitu sekejap. Ada, tetapi itu hanya kasus sangat jarang, dan itu memang atas seizin Tuhan, dan memang itu atas kehendak Tuhan. Tapi yang ada kebanyakan itu memang kita harus melewatinya dan menjalaninya dengan hikmat Tuhan. Ya, ada satu kejadian, saya punya kenalan dari istri saya, tepatnya saudara dari istri saya. Suaminya itu seorang kontraktor, ya. Jadi kerjaannya cukup banyak sih sebetulnya, cukup banyak, ya. Tetapi anehnya selalu kekurangan gitu. Nah, rupanya waktu kita lihat kehidupannya, rupanya memang ya kita melihatnya kurang berhikmat mengatur keuangannya. Contoh, misalkan kerjaan sekian, terima DP 30%. Dia menganggap DP itu sudah uang dia. Sehingga dibelanjakan iPhone, dikreditkan mobil, dibelikan motor yang terbaru. Sehingga nanti waktu kerja untuk beli bahan baku dan untuk bayar tukang, kewalahan dia. DP yang kita terima itu bukan uang kita, itu modal kerja kita. Kalau memang kita punya keuangan pas-pasan, ya.
Kita harus ingat bahwa itu bukan uang kita, itu adalah uang untuk down payment untuk kita bisa bekerja. Sehingga kita nggak boleh pakai uang itu untuk pakai ini, pakai itu. Itu bukan keuntungan kita. Nah, ini kurang berhikmatnya di situ. Sehingga waktu mulai kerja 2-3 minggu baru kewalahan. Waduh, uang sudah habis. Bahan baru beli 10%. Tukang sudah mulai gajian nih minggu ini. Minggu depan gimana? Mulai kewalahan. Pinjamlah ke teman dengan bunga. Kalau pinjam ke bank kan harus mengagunkan. Akhirnya pinjam ke orang-orang yang kasih bunganya tinggi, 1 bulan 10%. Karena harus menyelesaikan proyek, pinjamlah uang itu. Nah, singkat cerita, akhirnya kerjaan selesai dan tertunda-tunda, orang kecewa. Waktu dibayar, dihitung-hitung tidak untung. Padahal sudah terjadi begitu. Akhirnya trust orang mulai tidak trust lagi sama dia. Nah, lalu apa yang terjadi? Beli barang itu kadang-kadang tidak dihitung untuk bagaimana. Sekarang keadaannya sulit, apalagi krisis. Ya, orang kalau sudah punya pengalaman kerja begitu kan orang udah nggak mau kerja, kecewa, sehingga akhirnya itu akan merusak reputasi dia sendiri. Nah, sekarang istrinya kepingin kerja jadi administrasi, gajinya berapa? 4-6 juta rupiah. Nah, kita ngomong doa dulu deh. Kebetulan kan istri saya itu saudaranya yang paling besar, jadi kadang-kadang tukar pikiran. Nah, kita ngomong doa dulu. Kenapa doa dulu? Dia punya 2 orang anak masih kecil. Dia ke tempat kerja harus naik transportasi, anggap nge-Grab. Belum makannya, harus dia bayar suster lagi. Anak ke sekolah siapa yang nganter? Jadi dihitung-hitung sebetulnya nggak ada untungnya, meskipun dia dibayar 4-5 juta sekalipun. Dan dia sudah kehabisan waktu, kehabisan tenaga, tidak bisa merawat anak, pusing sendiri. Dihitung-hitung tidak bisa mencukupi. Mungkin hanya untung sedikit saja. Alangkah lebih bijaknya kalau kita gunakan uang kita sebaik mungkin, seefisien mungkin, seefektif mungkin. Contoh, misalkan kamu sering ke coffee shop minum kopi, beli kue-kue di tengah makan kita itu habis 100.000. Kenapa kita nggak beli kopi masak sendiri di rumah? Kue ya kita beli kue sedikit di rumah, karena kue yang ada di toko coffee shop itu kan naik 2-3 kali lipat. Kita belajar hidup punya habit yang baik. Kita sudah mengurangi berapa dolar, kita sudah mengurangi berapa rupiah. Nah, coba kalau kita bilang kita save itu 50-70 ribu, anggap 50 ribu. Dikali 1 bulan 1,5 juta. Artinya itu sebetulnya yang kamu save itu adalah uang kerja kamu. Iya toh? Uang kerja kamu. Yang kamu tadi bilang mungkin kalau gaji 5-6 juta itu kamu dapat untung, tapi kamu kewalahan. Belum tentu bisa ngerawat anak juga. Nah, apa baiknya? Lebih baiknya bijaksananya kita save uang-uang yang tidak perlu, ya, yang perlu tetap kita keluarkan, ya. Tidak boleh juga uang untuk kesehatan, uang untuk orang tua, uang memang untuk pekerjaan Tuhan, itu kita memang tidak boleh singkirkan. Itu uang yang memang harus kita keluarkan. Tapi uang yang kita save itu adalah habit kita yang nggak perlu, ya. Minum kopi harus selalu di luar, makan-makan yang harus selalu di luar, beli barang-barang yang nggak berguna itu yang harus dikorbankan, itu yang harus dikurangi. Tapi saya nggak mengatakan uang untuk orang tua, kesehatan, lalu ada pekerjaan Tuhan, lalu mungkin ada hal-hal yang memang penting, urgent, itu tetap, ya, makanya harus diatur dengan baik. Nah, itu yang harus kita minta kepada hikmat kepada Tuhan dikala kita mengalami krisis atau belum masuk di dalam krisis. Yang pertama adalah berhikmat. Yang kedua, di dalam Yohanes 6 tadi, ayatnya yang ke-11b itu dikatakan, setelah itu Yesus mengangkat tangannya, ayat 11b, Yesus mengambil roti itu dan dia mengangkat tangannya, dia mengucap syukur, ya.
Artinya apa? Langkah kedua adalah kita berdoa disertai dengan rasa ucapan syukur. Kita bukan hanya pintar menghitung, berhikmat, tapi kita juga harus menyertakan Tuhan. Buktinya, Andreas tidak bisa menyelesaikan masalah tuh. Dia tahu orang sekitar situ, anak-anak yang membawa roti, ikan itu dia tahu. Dan Yesus juga tahu, Filipus bisa ngitung. Tapi cara kita menghitung, mungkin kita juga punya hikmat, terkadang tidak menyelesaikan masalah. Langkah awal memang berhikmat. Kedua, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam krisis ini, gitu. Ya, makanya bagaimana dengan cara kita mengandalkan Tuhan? Kita berdoa disertai dengan rasa ucapan syukur. Apa bedanya kalau kita hanya berdoa dengan kita berdoa disertai rasa ucapan syukur? Begini, kalau kita berdoa tanpa disertai rasa ucapan syukur, maka kita akan gak kuat gitu, gak sabar. Padahal janji Tuhan terjadi kepada Abraham, dikatakan karena kesabaran Abraham lah sehingga dia menerima janji Tuhan. Nah, orang kalau hanya berdoa tanpa disertai ucapan syukur, maka dia nggak akan sabar. Dia nggak akan kuat. Dia bisa kecewa sama Tuhan. Makanya berdoa dan rasa ucapan syukur itu tidak bisa dipisahkan. Waktu dia berdoa, dia juga sekaligus harus bersyukur. Percayalah bahwa ada waktu dan caranya Tuhan. Percayalah di balik krisis ini, masalah ini pasti Tuhan sediakan sesuatu yang baik. Percayalah bahwa Tuhan itu punya rencana, tidak pernah mencelakakan kita. Nah, itu kalau kita berdoa disertai rasa ucapan syukur. Terjadi kepada Ayub. Ayub mengalami krisis juga toh. Ayub habis semua hartanya, keluarganya, kesehatannya, bahkan dia sempat ditinggalkan oleh istrinya. Tapi waktu dia berdoa disertai rasa ucapan syukur, apa yang dia katakan? Aku datang ke dunia ini dengan tidak membawa apa-apa, aku kembali pun tidak membawa apa-apa. Jangan kita mau menerima yang baik saja, tapi yang buruk kita nggak mau terima. Orang kalau hanya berdoa tanpa serta ucapan syukur, begitu dia berdoa di jawaban Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi waktu dia berdoa, Tuhan nggak jawab atau belum dijawab, dia gerutu sama Tuhan. Tapi kalau kita sertai dengan ucapan syukur, Ayub ngomong, jangan kita hanya menerima maunya yang baik aja. Jangan kita mengucap syukur itu saat kita dijawab Tuhan saja. Kalau nggak dijawab Tuhan sekalipun, apakah kita tetap bisa mengucap syukur? Makanya Ayub ngomong, jangan yang mau kita terima baik saja, tapi yang buruk kita nggak mau terima. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tahu apa yang dia miliki selama ini itu adalah pemberian Tuhan. Bukan semata-mata karena usaha dan kekuatan dia, tapi itu karena Tuhan. Kalau Tuhan mau ngambil, silakan ambil. Itu kalau orang berdoa disertai rasa ucapan syukur, maka konsep dan cara berpikirnya itu totally berubah. Tapi apakah Tuhan sejat itu? Tidak. Apakah Tuhan membiarkan Ayub? Tidak. Kita tahu kisah di akhir hidupnya Ayub. Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Anak-anaknya lebih baik, lebih ganteng, lebih cantik, kekayaannya Tuhan berikan lebih daripada yang awal. Kenapa? Karena dia berdoa disertai rasa ucapan syukur, dan Tuhan tahu hati Ayub sesungguhnya. Dia bukan terpikat oleh apa yang ada di dunia, tapi hatinya itu terpikat kepada Tuhan. Makanya tidak bisa dipisahkan. Doa dengan ucapan syukur itu akan mendatangkan mukjizat, akan mendatangkan sesuatu yang besar. Ada perkataan begini. Ayat firman Tuhan juga menuliskan begini. Jikalau imanmu sebesar biji sesawi saja, iman yang besar, maka engkau dapat memindahkan gunung ini. Tetapi iman yang benar, jikalau gunung ini nggak pindah, apakah kamu tetap menjadi orang yang beriman, percaya, dan mengucap syukur? Itulah iman yang benar. Jadi kita boleh berdoa, mindahkan gunung, selesaikan masalah, ya,
sembuhkan saya, keluarkan saya dari masalah ini, nggak masalah. Tapi pertanyaannya, kalau itu belum terjadi, kita bisa ngucap syukur nggak? Nah, iman yang benar itu kita tetap ngucap syukur, tetap percaya. Meskipun nggak pindah, belum selesai masalahnya, saya percaya bahwa di balik masalah ini, Tuhan punya rencana yang lebih indah dan lebih baik. Nah, itu iman yang benar. Ya, jadi berdoa itu harus disertai oleh ucapan syukur. Ada satu cerita lama, ya, cerita lama di mana seorang pemuda dan beberapa temannya itu, ya, itu naik pesawat terbang ke satu tempat daerah gitu ya, lalu terjadi masalah, crash, lalu dia jatuh di satu pulau, yang lainnya meninggal, hanya dia seorang yang hidup. Hanya dia satu orang yang hidup. Dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tolong dia. Tuhan kirimkan mungkin orang yang lewat dengan perahu atau kapal. Memang ada perahu yang lewat, tapi waktu dia lambai-lambai nggak ada yang lihat. Kapal pun sama, orang pulau, orang sekecil itu nggak akan yang ada yang gubris, nggak ada yang lihat. Dan karena memang naluri seorang manusia harus survive, harus hidup, dia cari makan di laut, dia cari makan di hutan, ya. Dan dia mulai membangun rumah dengan ranting dan gubuk, menjadi gubuk gitu ya. Ranting, dedaunan dia mulai cari, dia mulai semuanya. Berminggu-minggu, berbulan-bulan dia doa sama Tuhan, ya tidak ada jawaban. Tapi dia mulai terbiasa dengan hidupnya. Meskipun susah, tapi survive, dia bisa hidup. Terbangunlah satu gubuk. Setiap malam memang karena cuaca dingin itu dia harus menyalakan api. Satu ketika api itu waktu dinyalakan, ya, angin itu kencang sekali sehingga membakar gubuknya. Rumah yang sudah dia bangun susah payah itu. Akhirnya dia ngomel sama Tuhan. Tuhan sudah nggak jawab doa saya. Sekarang saya sudah mulai terbiasa dengan hidup saya. Saya sudah bangun gubuk untuk saya tinggal, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Sekarang Tuhan buat gubuk ini terbakar. Dia marah sama Tuhan. Dia berdoa, tapi dia tidak disertai dengan ucapan syukur. Sehingga beberapa jam kemudian kapal itu datang menuju ke pulaunya dia. Diselamatkanlah orang ini, dan orang ini penasaran, dia tanya sama kru kapal. Selama ini kalau saya panggil kapal itu nggak pernah ada yang lihat. Kenapa kalian bisa lihat tanpa saya panggil? Dia ngomong, karena saya melihat asap dan api. Maka kami datang, kami meyakini ada orang di pulau ini. Dia di situ dia baru sadar bahwa sesungguhnya Tuhan izinkan dia bangun rumah, gubuk, untuk akhirnya Tuhan izinkan itu terbakar. Toh memang itu bukan rumah dia yang real, dia bukan hidup di sana. Tapi Tuhan harus membuat dia itu membangun rumah yang sedikit besar, gubuk. Memang tidak bisa sekejap mata, harus berminggu-minggu, dia harus pelan-pelan membangunnya supaya besar. Baru Tuhan izinkan api itu terjadi dan orang akhirnya bisa melihat asap dan api itu. Dan dia harus memperjuangkan itu beberapa bulan gitu loh. Dan itu memang bukan rumah kamu, bukan Tuhan sengaja bakar rumah kamu, memang bukan kamu tinggal di situ. Tapi kan Tuhan nggak mungkin tiba-tiba seperti jin yang diusap-usap keluar ngomong, hai anak muda, bangunlah rumah di situ, nanti saya akan. Nggak begitu cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan itu dia mau kita taat, mengikuti, dan percayalah Tuhan berjanji bahwa rancanganku bukan kecelakaan, rancanganku penuh damai sejahtera dan penuh harapan untuk masa depanmu. Dan akhirnya orang itu baru sadar bahwa memang Tuhan itu baik. Nah, berdoa itu harus disertai dengan ucapan syukur. Berdoa tanpa ucapan syukur, maka kita akan bisa melihat Tuhan itu dengan salah. Ya. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-11b-nya. Setelah Tuhan mengangkat, berdoa dan mengucap syukur, lalu dia membagi-bagikannya. Murid-murid itu dikatakan apa? Membagi-bagikannya. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Apakah setelah berdoa, mengucap syukur,
lalu dikatakan ikannya jadi ribuan ikan, lalu rotinya jadi puluhan ribu roti baru dibagi-bagikan. Tidak. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa rotinya itu jadi 20.000 dan ikannya jadi 20.000. Enggak. Tetap 5 roti dan tetap 2 ikan. Jadi artinya apa? Setelah itu mereka melakukan langkah iman. Waktu mereka jalan, mereka membagikan roti, mereka pecahkan, mereka kasih, mereka pecahkan, mereka kasih, mereka pecahkan, mereka kasih. Jadi dari 5 roti itu tetap ada, nggak habis-habis. Dari 2 roti itu 2 ikan itu dibagikan tidak habis-habis. Artinya Tuhan mau, atau cara kerja Tuhan itu kita melakukan langkah iman. Bukan kita berdoa tiba-tiba dari atap itu turun emas 1 kilo gitu ya, atau uang 1 karung gitu, lalu turun begitu. Ya hal-hal tertentu lah, mungkin itu orang bilang seperti Gunung Mokatam itu ya, kejadian sejarah mungkin hanya 1 kali gunung itu pecah dan pindah. Itu karena orang pada saat itu menantang Tuhan. Itu Tuhan buat bisa. Padahal ayat firman Tuhan memindahkan gunung itu adalah satu cerita atau perumpamaan yang Tuhan ngomong ya, bukan satu kejadian yang harus ditafsir harfiah. Tapi Tuhan bisa buat. Tuhan juga bisa buat Tuhan kok. Tapi cara kerja Tuhan itu pada umumnya semuanya itu bukan begitu. Tuhan mau kita itu melangkah dengan iman kita taat. Sehingga waktu dia bagikan tetap ada, tetap ada, tetap ada, tetap ada. Dan luar biasanya mereka dapat semua makan kenyang. Kenapa? Karena terakhir itu sisa 12 bakul toh. Sisa 12 bakul itu menandakan semua makan kenyang dan semua kebahagiaan. Bukan secuil. Kalau tadi 200 dinar itu secuil. Tapi kalau kita mau melangkah dengan iman dan berdoa mengandalkan Tuhan, maka semua akan dipelihara Tuhan dan dicukupkan oleh Tuhan. Dan mereka melangkah. Kita lihat satu kejadian di dalam 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-7. 1 Samuel 14 ayat 6 sampai dengan ke-7. Ini ada kisah di dalam Alkitab, yaitu Jonatan, anak dari Saul, ya. Jonatan dan Saul ini lagi berperang melawan orang Filistin. Lalu mereka sudah kondisinya dikepung, mereka sudah kalah. Ya, Saul juga bisa dikatakan sudah frustasi. Ya, kita perang tetap perang aja, nggak usah, maksudnya nggak perlu lagi ngatur strategi, dianggap sudah kalah. Tapi Jonatan ini dia berdoa sama Tuhan. Dan apa yang dikatakan Jonatan kepada bujangnya, pembawa senjata itu? Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini, orang Filistin ya. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Di tengah-tengah masalah dia tetap melangkah. Dia katakan bersama dengan bujang, yuk kita berjalan. Dia sudah berdoa dulu ya. Orang ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, Jonatan ini. Dia sudah berdoa sama Tuhan. Dia mau melangkah dengan iman. Dia nggak putus asa, dia nggak menyerah. Tetapi secara manusia dia katakan begini, mungkin Tuhan akan bertindak kepada kita. Ini menandakan bahwa dia bertuhan, dia mengandalkan Tuhan. Sehingga di setiap masalahnya dia melibatkan kata Tuhan. Simak baik. Orang kalau kita ngobrol sama dia ya, kalau dia ngomong gini, mungkin Tuhan akan tolong, Tuhan akan menyertai, Tuhan pasti punya rencana yang baik. Mungkin itu manusia. Tapi minimal dia yakin ada Tuhan itu loh. Mulutnya mengucapkan kata Tuhan, itu minimal tuh itu. Artinya orang tersebut itu mengandalkan Tuhan. Tetapi secara daging manusia juga ada rasa takut, rasa khawatir, makanya kalimatnya mungkin. Mungkin Tuhan akan bertindak, mungkin Tuhan akan tolong, mungkin Tuhan akan jawab. Itu nggak masalah, tetapi nggak titik sampai di sana, koma. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong. Nah, kenapa kalimat ini muncul? Artinya dia pernah baca kitab, dia pernah mendengar satu kejadian, ya, pendahulu-pendahulu dia, tokoh-tokoh iman sebelumnya yang pernah ditolong oleh Tuhan. Ini juga menandakan kepada kita sebagai orang percaya. Mungkin kita katakan ada Tuhan, tapi waktu iman kita lemah, kita harus baca firman.
Karena di dalam firman itu mengandung janji, dan kita tahu Tuhan pernah menolong orang-orang sebelum kita. Sehingga iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ini koma lagi nih, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kok bisa tahu sih Yonatan ini Tuhan bisa nolong dia dengan banyak orang dan sedikit orang? Karena memang pernah dia dengar kejadian itu. Contohnya adalah Gideon. Gideon tinggal dengan 300 orang. Gideon itu kan di Hakim-Hakim. Ini di Samuel. Artinya ini sudah melewati kejadiannya Gideon. Artinya dia pernah mendengar Gideon ini dengan 300 orang melawan 120 orang, 120 ribu orang. Makanya dikatakan dengan banyak orang Tuhan bisa tolong, dengan sedikit pun Tuhan bisa tolong kita. Nah, mereka sekarang kondisinya lebih sedikit dari orang Filistin. Ya, iman dia dibangkitkan, dia tetap percaya, dia tetap melangkah. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya apa? Lakukanlah niat hatimu itu. Sepakat nih bujangnya. Dia percaya dengan pemimpinnya, dia percaya dengan tuannya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat teman keluarga kita, pasangan kita, pemimpin kita, begitu dia mau melakukan langkah iman dan dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai, kita harus sepakat. Kata-kata kita itu harus membangun, kita itu harus mendorong. Yuk kita sama-sama. Lalu apa kata Yonatan? Perhatikanlah kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita, sengaja nih memperlihatkan diri kita kepada mereka. Jadi Yonatan itu memberi tanda. Di Alkitab tidak mencatat, tetapi dari implisit kita bisa melihat bahwa dia sudah minta tanda kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia ngomong begini, kita sengaja perlihatkan diri kita kepada musuh kita. Ini cuma 2 loh, yang lainnya dia nggak ganggu, teman-temannya dia nggak panggil. Ya, apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Jadi posisinya di atas mereka, ya musuhnya. Tetapi apabila kata mereka begini, telah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan, ya dia ngomong nih, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya. Nah ini kan, secara implisit dia sudah minta tanda sama Tuhan. Bagaimana Tuhan saya menghadapi ini? Nah lalu Tuhan memberi dia seperti visi atau inspirasi. Tetapi yang menariknya begini, keputusan itu jangan dari tangan dia, dari pikiran dia. Kenapa? Dia ngomong begini, kita sengaja liatin diri kita sama musuh. Nanti kalau musuhnya yang memutuskan, kamu tunggu di bawah, kami akan datang menghampirimu. Maka kita tunggu aja. Kita jangan pakai kekuatan kita. Tapi kalau dia suruh kita naik, kita naik. Jadi tanda itu bukan dari mulutnya, bukan dari pikirannya. Kita kan begini, kadang-kadang kita berdoa, kita minta tanda sama Tuhan, tapi kita yang eksekusi. Ya toh? Tuhan, saya minta tanda, tapi tandanya saya begini ya, saya begitu. Nah itu bukan tanda, itu dikontaminasi dengan pikiran kita yang berdosa, ketakutan dan kekhawatiran kita. Tapi sekarang Yonatan menyerahkan tanda itu kepada lawannya loh. Artinya biar Tuhan yang menggerakkan dia. Tuhan maunya gimana? Nah musuhnya ngomong apa? Naik ke atas. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal Filistin itu, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani ini keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, dia seperti bukit, dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjata itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Rupanya Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah ngatur. Waktu dia naik ke atas, yang dilawan itu cuma 20. Karena keadaan pada saat itu malam, mereka juga keadaan tidur, mereka tidak ada persiapan.
Musuhnya berpikir bahwa kita sudah diserang tiba-tiba nih. Mereka akhirnya kocar-kacir, mereka kabur sendiri. Jadi lawan mereka cuma 20. Tuhan pernah buat itu kejadian seperti kepada Elisa dan Gehazi, yang mereka dikepung oleh begitu banyak tentara. Waktu Elisa doakan Gehazi, itu juga sama. Tuhan butakan mata lawannya, sehingga dibawa sama Elisa ke kota Samaria, dikepung di sana. Kejadian itu juga sama, mereka pernah dengar. Nah, oleh karena itu, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita harus melakukan langkah iman. Percayalah, Tuhan akan menyertai kita. Ya, dan juga harus sepakat. Dan yang terakhir, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-12. Ini sesuatu yang menarik. Dikatakan apa di Yohanes 6 ayat yang ke-12? Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang setelah mereka makan. Artinya semua kebagian makan, makannya kenyang, ya, sehingga masih ada sisa 12 bakul. Tapi yang menariknya begini, kenapa Yesus suruh sisa itu dikumpulkan dan jangan ada yang terbuang? Nah, ini kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita lupa. Kita sudah diberkati, ya, kita menghambur-hamburkan sisa potongan ini. Nggak boleh. Tuhan mengajarkan kepada kita, Dia bisa kasih 20.000 orang makan loh. Dia itu Tuhan, sumber dari mukjizat yang membuat mukjizat. Tapi sisa potongan itu Tuhan katakan kumpulkan. Itulah yang dinamakan pengertian. Makanya di dalam Ayub 12 ayat 12 itu begini. Rupanya pengertian itu dan hikmat itu dibedakan, ya, tetapi ini sebetulnya satu kesatuan, ya. Konon hikmat ada pada orang tua dan pengertian ada pada orang yang lanjut umurnya. Ayub waktu dia belum kena masalah, dia punya hikmat. Makanya dia orang saleh, bisa punya kekayaan. Dia juga tahu bagaimana menjaga anaknya, dengan kalau anaknya buat salah, dia buat persembahan, dia berhikmat waktu dia umur tua. Tapi begitu dia mengalami masalah dan usianya makin berlanjut, sehingga dia punya pengertian sekarang beda. Kalau saya diberkati Tuhan, itu untuk apa? Kalau saya pernah dikasih Tuhan begini, untuk apa? Makanya pengertian itu adalah why. Kalau tadi pengetahuan itu kan what, hikmat itu how, pengertian itu why, kenapa? Ya, kenapa kita diberkati? Kenapa kita ditolong Tuhan? Kenapa doa saya dijawab? Kenapa? Jadi setelah kita menerima berkat itu, jangan potongan itu akhirnya kita biarkan. Padahal ada 12 murid yang harus lagi melanjutkan perjalanannya. Sehingga kamu harus taruh potongan itu di 12 bakul kamu, ya, masing-masing bawa satu, dan sisanya bawa ke anak-anak itu. Supaya anak-anak itu jangan dirugikan, kembalikan juga 5 roti dan 2 ikannya, serta lebihkan lagi untuk keluarganya. Ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita. Makanya Pak Fengki pernah ngomong begini. Ya, Pak Fengki pernah ngomong begini. Kalau kamu disembuhkan Tuhan, doa kamu dijawab sama Tuhan, itu tuh belum berkat. Ya, belum berkat. Tinggal lihat, setelah kamu dijawab Tuhan, ditolong Tuhan, kamu arahnya kemana? Kalau kamu menjauh daripada Tuhan, terus kamu menjadi orang yang sombong dan kikir, itu bukan berkat, itu ujian. Doa yang kamu dapat dari Tuhan, dijawab Tuhan. Kalau kamu lebih dekat sama Tuhan, dan kamu menjadi orang yang rendah hati dan murah hati, itu baru jadi berkat. Jadi kalau kamu belum jadi berkat, itu masih jadi ujian, jawaban dari Tuhan. Nah, sama halnya ini, mereka sudah mendapat pertolongan. Kalau sisa yang ada itu tidak bisa menjadi berkat buat orang lain, nggak pusing lah, gue yang penting sudah kenyang. Tapi kita nggak memikirkan orang lain, maka itu menjadi satu ujian buat kita. Jadi kita bukan melihat itu hanya sebatas mukjizat yang Tuhan lakukan, tapi kita harus punya pengertian bahwa kenapa Tuhan melakukan mukjizat. Itu akan menjadi satu ujian buat kita kalau kita tidak bisa menjadi berkat buat orang lain.
oleh karena itu kita harus punya pengertian juga yang baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami mengalami krisis, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami percaya ada Tuhan yang menolong kami. Tuhan memberi hikmat kepada kami. Tuhan memberikan kekuatan untuk kami melangkah dengan iman kami. Dan berilah kami pengertian. Jikalau berkat itu kami terima, semuanya itu hanya masih ujian jikalau kami belum bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.